dalam upacara hari Senin di SMP, SMA, SMK Muhammadiyah Ngawi. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP, SMA, SMK Muhammadiyah Ngawi, Bapak Ibu Guru SMP, SMA, SMK beserta karyawan dan karyawati yang saya hormati, serta para siswa dan siswi yang saya cintai sekaligus saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Salawat dan salam selalu tertuju pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang akan kita tunggu syafaatnya di yaumul akhirat. Allahumma amin. Peserta upacara yang berbahagia, berkenaan dengan maraknya aksi kejahatan pelanggaran yang terjadi di sekitar kita, maka Polsek Ngawi Kota bersama dinas terkait berupaya mengadakan pencegahan dengan mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Ngawi, agar Kota Ngawi yang sudah terkenal ramah, adem, ayem tetap terjaga aman dan nyaman untuk kita tinggal. Maraknya aksi kejahatan dan pelanggaran ternyata banyak dilakukan para remaja yang sebagian masih berstatus sebagai pelajar. Seperti contoh, di Surabaya terjadi pencurian atau pembobolan yang dilakukan anak SMP yang berjumlah 4 orang. Kemudian kasus penganiayaan, pemerasan, pemerkosaan, perundungan atau bullying, perkelahian, tawuran, pornografi, kemudian perkenalan di medsos, serta premanisme dan pemalakan yang dilakukan antar pelajar. Tak lupa pelanggaran lalu lintas, kebut-kebutan yang berujung pada terjadinya kecelakaan sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain dan diri sendiri, baik kerugian materi maupun korban jiwa. Kita perlu waspada karena tingkat perkembangan zaman banyak remaja atau pelajar yang terjerumus dalam jurang kemaksiatan. Contoh adegan asusila yang viral atau diviralkan oleh pelajar, kemudian perundungan di Cilacap yang mengakibatkan anak SMP terluka parah dan saat ini perdamaian belum mencapai mufakat dan akhirnya anak SMP Cilacap tersebut harus diproses secara hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian kecelakaan lalu lintas tahun 2022 terjadi di Kabupaten Ngawi ini 1011 laka lantas dengan rincian 124 orang meninggal dunia, 48 luka berat dan 1062 luka ringan dikarenakan sering kebut-kebutan, tidak mentaati peraturan lalu lintas dan terpengaruh oleh minuman keras ataupun narkoba. Dari contoh kasus di atas, kami himbau kepada para siswa dan siswi jangan sampai melakukan pelanggaran baik lalu lintas maupun kriminalitas. Di sini kami sampaikan beberapa pasal sebagai pengetahuan. 1. Pasal 287. Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya atau perempuan yang belum cukup diancam hukuman 9 tahun penjara. 2. Pasal 281. Merusak kesopanan atau berbuat asusila di muka umum seperti pornografi, pornografi diancam hukuman 8 tahun penjara. 3. Pasal 332 ayat 1. Melarikan perempuan yang belum cukup umur tanpa izin orang tua atau wali diancam hukuman 7 tahun penjara. 4. Pasal 368 melakukan pemerasan, pemalakan atau premanisme diancam hukuman 9 tahun penjara. 5. Pasal 170 melakukan pengeroyokan atau perkelahian diancam hukuman 5 tahun 6 bulan. 6.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 melakukan kekerasan terhadap wanita atau KDRT diancam hukuman 5 tahun penjara. 7. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 membawa senjata tajam diancam hukuman 10 tahun penjara. Membawa senpi bahan peledak diancam hukuman seumur hidup. 8. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 memiliki, menjual, dan memakai narkoba diancam hukuman pidana seumur hidup. 9. Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Siapapun yang melakukan bullying, perundungan diancam pidana penjara 7 tahun dengan denda 72 juta rupiah. 10. Pasal 45 huruf A ayat 1 Undang-Undang ITE menyebarkan berita hoax atau bohong dapat dipidana 6 tahun dengan denda 1 miliar. Bapak Ibu guru serta adik-adik yang berbahagia, dari sekian banyak kasus anak remaja yang menjadi sekitar kita, hal ini tak lepas dari tanggung jawab kita bersama. Karena walaupun bagaimana kita ada di antara mereka dan mereka ada di antara kita, sehingga kita cukup besar mempunyai andil dalam pembentukan perilaku dan pribadi juga. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja, antara lain: 1. Minimnya tingkat keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kurangnya rasa percaya diri. 3. Tidak punya pendirian atau mudah terpengaruh. 4. Sok jagoan dan egois. 5. Pemahaman yang salah tentang arti setia kawan. 6. Suka bolos sekolah dengan alasan yang dibuat-buat. 7. Kurang perhatian dari orang tua. Dari sekian faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja tersebut, kami mohon kepada Bapak Ibu guru tidak jemu-jemu dan tetap semangat mengadakan pembinaan kepada peserta didiknya untuk jangan sampai melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana. Pada kesempatan kali ini kami sampaikan tentang beberapa peraturan lalu lintas. Gunakan pramor standar pabrik, gunakan helm SNI, hindari knalpot brong, karena knalpot brong merupakan atensi dari Bapak Kapolres untuk diamankan dan dilakukan tindakan tilang. Kemudian adanya tilang etle dan mobil incar yang selalu mengawasi kita pada saat berkendara di jalan raya. Mari sadar lalu lintas karena keselamatan adalah milik kita bersama. Semua peraturan tersebut bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, bukan untuk menyulitkan pemakai jalan, akan tetapi malah sebaliknya menciptakan kesadaran dan kepedulian dalam berlalu lintas, sehingga tidak terjadi laka lantas. Adapun buat kami, patuhi peraturan lalu lintas. Mengenakan kendaraan bermotor harus memiliki SIM. Pengendara sepeda motor wajib menggunakan helm standar, baik sendiri maupun berboncengan. Hindari balap liar karena sudah banyak korban. Jaga sopan santun di jalan raya. Kita harus sadar bahwa manusia adalah sebagian terkecil dari dunia ini. Jadi jangan berlagak seenaknya, karena hukum pasti akan bertindak jika kalian melakukan pelanggaran atau tindak kejahatan. Kemudian jarimu adalah harimaumu. Jangan suka mencurahkan hal-hal yang tidak benar, karena sudah banyak sekali dan kita tetap operasi di cyberbullying tentang berita-berita hoax yang mengganggu keamanan kota Ngawi. Peserta upacara yang saya cintai, saya mengingatkan, cintailah nyawa adik-adik, karena yang namanya maut tidak dapat kita prediksi kapan datangnya. Demikian sambutan dan pesan saya pada kesempatan kali ini. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2023 Kepala Kepolisian Sektor Ngawi Kota Suyadi Sarjana Hukum Agung Komisaris Polisi. Siap.